ternyata benang merahnya sama. Semua pemilik bisnis harus bikin bisnisnya profitable dan autopilot. Kalau enggak, apa bedanya jangan menjagain toko? Esensial, profitable, autopilot. Udah itu aja. Makanya bisnis is fun, ya nggak? Kalau bisnis menguntungkan dan autopilot, bisnis bisa jalan sendiri, pemilik bisnis bisa jalan-jalan, Will. Yuk sekarang kita bahas yuk materinya ya. Yuk. 7 strategi praktis buat bisnis apapun. Yuk, yang pertama, lihat. Kalau bisnis Anda lagi turun, kalau bisnis kita lagi turun, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita bisa kaizen existing produk atau jasa. Ya kan? Kaizen. Maksudnya kaizen apa tuh? Jadi gini Will, langkah pertamanya adalah strategi pertama yang bisa kita lakukan, mesti mikir kita. Produk yang gue jual selama ini bisa gue kaizen nggak ya? Bisa gue improve nggak ya? Bisa gue ubah sedikit nggak ya? Tapi kaizen itu bukan cuma ubah, continuous improvement. Jadi terus-terusan diimprove gitu. Ya. Ya tentu kalau hobi jam, jualan jam ya gimana diimprove? Nggak bisa. Nanti kita lihat strategi kedua, strategi ketiga dan sebagainya. Kan jamnya kagak bisa diimprove, ya dong. Masa jual cuman ininya doang, strapnya doang, jual cuman enggak lah, nggak bisa gitu. Tapi kebanyakan bisnis ada yang bisa, ya. Yaitu gimana caranya untuk improve. Contohnya misalnya ada seorang ibu, dia baru bikin coffee shop, baru bikin coffee shop, baru beberapa bulan. Udah mulai rame, wabah pandemik datang. Waduh, kata dia, Coach Johannes, nol Coach, omset nol. Saya bingung mau ngapain gitu kan. Untung dia tahu, salah satunya kaizen your product, Bu. Kaizen your service. Akhirnya apa yang terjadi adalah dia ubah servisnya, itu dia masukin ke botol, bikin label bagus, ya cepat-cepat dia bikin label bagus, dia foto yang mahal, lalu mulai masuk ke internet, online, ke WhatsApp customernya, WhatsApp temennya, masuk ke marketplace, ke GoFood sama Gojek gitu kan ya. Terus bikin promo. Tahu apa yang terjadi? Coach Johannes, sebelum GoFood sama GrabFood aja, Coach, ternyata omset saya jauh lebih gede daripada waktu sebelum Corona. Coba bayangin. Karena udah go online ya. Iya, karena dia kaizen, produknya di kaizen dulu. Gitu. Ya. By the way, Garuda aja, Will. Garuda pesawat Garuda, dia aja kaizen produknya. Dia nggak pesawat penumpangnya, sekarang di kursi-kursi bawa kargo, coba bayangin. Supaya jalan. Kalau nggak kan nggak ada penghasilan. Iya. Tuh ada yang nanya cara menghitung barji ya, Will ya, katanya. Cara menghitung barji tadi udah tuh, B dikali A dikali R pangkat G gitu ya. Itu siapa tuh? Kenal nggak tuh? Ya, Bening nggak tuh? Nggak tahu gitu ya. Nggak tahu itu. Tapi nanti di udah ya, jadi bisnis fund tuh ada dong, yang di bukunya itu ada dong. Ada. Barji ya kan ada kan. Ada di belakang itu bisnis Barji. Kalau depan-depannya bisnis semua. Gimana caranya bikin bisnis kita jadi profitable dan autopilot? Gimana caranya bikin marketing strategi biar beneran ngantri customer tanpa perang harga, Will? Ada. Ya kan? Ada 9, ada 6 angka. Baca bukunya tuh biar lengkap. Mesti baca. Atau kalau enggak, Will, bisa yang nonton kita sekarang bisa ikut ke Gratio Business Workshop online. Jadi itu 3 jam sama Coach Johannes lewat Zoom, ya kan? Lewat Zoom. Ya? Terus benar-benar saya bagiin, terangin kayak gini nih, seru kayak gini, tapi benar-benar strategi gitu ya. Terus habis itu setelah makan siang di coaching, tanya jawab apapun, wah itu seru banget tuh, Will. Nanti kalau yang penasaran DM aja lah, direct message Coach Johannes aja gitu ya. Oke? So lanjut nih, Will. Lanjut ya. Habis kaizen. Jadi terus ya, kaizen kan, pertama kaizen kan, contohnya tadi kan, coffee shop dia benar-benar bikin jadi botol, jadi mudah delivery dan sebagainya, betul ya? Oke, terus kita lanjut nih. Ya, Garuda juga. Terus kita lanjut, ada pemilik bisnis yang bilang gini, nggak bisa Coach, bisnis gue, produk gue, jasa gue nggak bisa diimprove. Ya contohnya kayak Willis aja lah. Willis bilang, strategi pertama Coach Johannes mana bisa buat gue? Masa jam tangannya terus gue mesti improve apa yang diimprove gitu kan? Bener nggak sih? Ya. Jadi kalau misalnya kayak sekarang kita ngelakuin misalnya dengan online aja, kita ada kurirnya, anterin, itu hitungannya udah termasuk kaizen belum tuh? Itu bukan, itu strategi kedua, which is good. Buat Willis bisa nih. Ini strategi kedua nih. Ini yang kedua nih. New business funnel dan new business channel. Maksudnya gimana Coach Johannes? Maksudnya gini. Contoh nih Will. Ini orang gokil banget nih. Dia fotografer. Dia punya bisnis fotografi. Ya. Will. Selama ini bisnis fotografinya dia
itu ternyata bisnis fotografinya kan orang harus datang ke studio dia, ya kan? Atau orang dia harus datang ke studionya. Jadi harus create bisnis funnel. Ini si fotografer dia bilang, waduh, gue punya bisnis jatuh banget, orang nggak ada yang mau, ya kan? Ini kayak ada yang nanya nih juga nih, Bang Jimmy juga bilang, wedding organizer gimana coach? Kan nggak mungkin orang nikah kayak gini gitu kan. Nah ini cerita fotografi, bisnis fotografi. Dia bikin loh Will, new channel, ya kan? Dia kaizen produknya dan dia bikin new channel apa? Dia bilang online fotografi. Jadi bisa online fotografinya. Pakai apa? Pakai Zoom, pakai FaceTime, HD, high definition. Jadi gimana caranya? Orang bayar dia, lalu kemudian orang itu diarahin, taruh sini bu, handphonenya. Ya, nah ibunya gayanya begini, difoto sama dia dari jauh. Bisa dong, omsetnya lumayan naik. Terus kemudian ada lagi apa? Misalnya contohnya lagi, ada restoran yang mahal, Will. Restoran mahal. Restoran sekali makan 700.000 per orang. Ya mana ada yang lagi mikirin begitu sekarang kan? Mana lagi yang nggak datang gitu kan? Dia kecilin produknya menjadi single pack, harganya mungkin sekitar 50 ribuan, lalu dia mulai bikin new business funnel, dia jualan online. Yang kayak yang sekarang lagi ngetren tuh ya, ke rumah gitu ya. Iya, yang basically masuk ke delivery ke rumah dan sebagainya. Tapi Coach Yohanes lagi tidak ngomongin cuman makanan ya, Will. Ini buat bisnis apapun. Jadi makanya ada 7 strategi. Kalau satu nggak bisa, lihat yang kedua. Nah kalau kayak Willis kan berarti bisa tuh yang kedua, new funnel. Kan di IG udah, ya kan? Hajar kirimin semuanya lewat WhatsApp, apa segala macam, atau orang nyari-nyari di mana lagi kan, masukin ke situ, harus bikin new funnel, ya kan? Orang lagi di rumah, lihat gambar gitu ya, terus tanya. Iya, kan kalau misalnya kayak kemarin ada yang undang saya yang punya coffee, yang punya biji kopi, dia jualan biji kopi sampai internasional, dia undang Coach Yohanes kayak gini nih, IG Live. Yang menarik adalah buat dia ya orang minum kopi ya minum kopi terus. Cuma tinggal mesen ya kan. Orang yang seneng jam pasti tetap seneng jam, Will. Justru ini saatnya banyak yang seneng jam, yang lagi di rumah punya waktu banyak untuk nulisin hobinya. Mikirin Will, funnelnya gimana supaya kena tuh reach, semuanya kena. Itu yang harus dipikirin Will. Gitu. Nggak bisa cuma diem aja, nggak bisa cuma satu-satu aja Will. Itu. Jadi lu bisa ini. Yang kedua, create new business channel atau new business funnel. Ya, oke. Lanjut nih. Lanjut. Oke. Ya, lanjut. Kemudian kata Anda bilang begini yang lagi dengerin. Wah, gue punya bisnis nggak bisa Coach Yohanes, nggak bisa Kaizen, nggak bisa. New channel juga kagak bisa kata dia gitu kan ya. Terus tadi gimana? Ya kita coba yang ketiga. Barusan ada yang nanya kalau wedding organizer gimana improve ya tuh? Iya itu dia tuh. Nah itu kan tadi wedding organizer juga bingung. Travel agent tuh ada lagi yang nanya tuh. Travel agent gimana? Nanti habis ini saya cerita tentang travel agent sama wedding organizer ya. Strategi ketiga adalah strategi kalau nggak bisa Kaizen, nggak bisa create your business funnel, pivot produknya atau servisnya. Di pivot tuh artinya dipelintir sedikit gitu loh. Ya, dipelintir sedikit. Di pivot. Maksudnya gimana di pivot? Ada klien kita di Gratio, dia jualan garment, baju, kaos. Bukan kaos, sorry. Bahan kan? Di coaching baik-baik aja, tiba-tiba wabah corona, turun. Purchase order, PO banyak yang di-cancel. Bingung dia. Brainstorming. Karena kalau punya bisnis coach tuh enak. Ya kan? Kenapa? Karena kadang-kadang kita di dalam bisnis tuh, kalau kita lagi running bisnis, kita nggak ngelihat apa yang salah. Sama kayak Tiger Woods, kalau lagi main golf tuh, lagi swing begini, jebret gitu kan. Dia nggak lihat. Dia yang salah apa gitu kan. Gitu. Tapi ada coach di luar sana yang kan, Tiger, lu salah. Tadi lu swingnya begini. Harusnya lu melengkung sedikit. Nah, gitu. Karena punya bisnis coach. Jadi dia punya bisnis coach. Orang di luar bisnis Anda, dia lihat si Willis nih jalanin bisnisnya gimana. Oh, lu ada yang salah begini, Will. Menurut dia begini. Nah, yang punya garment tadi, diskusi sama coachnya brainstorming. Dia pivot, dia pelintir sedikit bisnisnya jadi bikin APD, Will. Dia bikin APD yang bagus, hazmat, ya kan dengan face mask. Kenapa? Pakai banget tuh di zaman sekarang tuh. Iya, tapi nggak bisa sembarangan bisnis. Hati-hati kalau lu kejauhan kan susah. Kalau dia kan garment, masih dekat pivot. Pivot kan cuma melintir dikit. Tadinya begini misalnya, ya kan? Lu pelintir begini masih oke lah. Kalau dari sini pindah ke sini kan lebih susah, bener nggak, Will? Gitu. Jadi ya misalnya kalau hobi jam ya berarti kan jam tangan kan apa? Perhiasan lah tanda kutip kira-kira gitu kan. Ya lu kalau mau ya pelintir-pelintir sekitar begitu. Tapi kan butuh effort ya, tidak mudah memang.
Tidak ada, sukses ini tidak ada yang mudah kok. Mana ada sih sukses yang mudah? Sukses itu butuh kerja keras, pasti. Pasti ada trial dan error segala macam. Bener, bener. Jadi makanya akhirnya apa yang terjadi adalah yaitu apa namanya yang terjadi adalah ya kita harus pivot, mikirin strategi ketiga. Oke, apa di pivot? Contohnya tadi dia dari garment, dia pikirin gua kalau gitu jualan hazmat. Omset naik, lumayan kan ada omset daripada duduk diam, bener gak sih? Iya, Lanjut nih sekarang. Sekarang lanjut nih. Ini pertanyaan yang pivot tadi udah kan? Pivot udah yang Pivot ketiga. udah. Yang keempat nih Will. Yang keempat adalah namanya pre-marketing your business. Nah, jadi kalau yang lagi nonton kita sama-sama bilang bahwa, aduh coach, yang pertama gue kagak bisa kaizen produk gue nggak bisa improve. Gimana sih lo gitu kan ya? Gue nggak bisa improve nih. Ya udah. Yang kedua, coba create business funnel atau new channel. Gua kagak bisa juga. Oke. Yang ketiga apa? Yang ketiga nggak bisa juga. Pivot. Tadinya begini, giniin lah gitu kan. Pivot coba. Pivot produk atau jasa Anda. Nggak bisa juga. Keterlaluan berarti. Bener nggak sih, Will? Udah dikasih 3, nggak bisa, keterlaluan berarti. Nanti butuh jurus selanjutnya kalau kayak gitu. Iya. Kalau 1, 2, 3 nggak bisa, ada yang keempat, Will. Yang keempat namanya pre-marketing your business. Saya kasih contoh. Tadi kan ada yang nanya, wedding organizer gimana Coach Johannes? Travel agent gimana? Bener nggak? Ya. Jadi wedding organizer coba. Katanya bisnis coach yang mencapai peringkat nomor 1 dunia. Coba, kan banyak tuh yang nantang begitu ceritanya. Coba harusnya gimana? Ya kan? Ya saya kalau jawab, saya juga nggak tahu sih. Lu pikirin lah kalau gitu. Soalnya nanyanya begitu sih. Nanyanya begitu, berarti kan beliefnya nggak bener, ya nggak sih? Tapi kalau kayak nggak trust gitu ya. Ngegas, zaman sekarang ngegas, jangan ngegas lah, ya kan? Jadi akhirnya saya jawab, iya. Jadi gini Willis, ada satu klien kita, dia travel agent, karena di Gratis itu macam-macam bisnisnya yang di coaching. Dari bisnis to customer, punya toko satu aja, sampai ada yang tokonya 140 cabang tokonya. Ada yang apalagi punya bisnisnya terus B2B, bisnis to bisnis, sampai ada yang punya distributor, ada yang punya pabrik, macam-macam lah. Tapi ternyata benang merahnya sama. Semua pemilik bisnis harus bikin bisnisnya profitable dan autopilot. Kalau enggak, apa bedanya menjagain toko? Ya. Esensinya profitable, autopilot. Udah itu aja. Makanya bisnis is fun, ya nggak? Kalau bisnis menguntungkan dan autopilot, bisnis bisa jalan sendiri, pemilik bisnis bisa jalan-jalan, Will. Jadi saya bersyukur lah dari paket miskin komplit, Tuhan izinin bisa dipercaya ya mengelola Gratio tadi, bantu pemilik bisnis. Bukan cuma soal duit loh, mereka bukan cuma profitable. Begitu dibantu di Gratio, mereka punya kehidupan mereka kembali. Karena selama ini kemungkinan banyak nggak punya kehidupan, Will. Sibuk banget di bisnis, sampai nggak punya waktu sama keluarga. Ya kan? Tapi kita sebagai yang pejuang, kita sebagai orang yang bangun bisnis, kita bilang apa ke keluarga kita? Gua kan berjuang buat lu. Gua kan kerja keras buat anak-anak nih, gitu kan? Cuman pertanyaannya, kita berjuang buat anak-anak, tapi anak-anak itu dan istri atau dan suami tidak mengenal kita. Berarti kita berjuang sama keluarga kita, tapi kita berjuang buat sekelompok orang yang tidak terlalu mengenal kita. Kan ironis. Ya dong, makanya bisnis harus profitable dan autopilot. Caranya gimana? Iya, caranya gimana? Ada 4 kaki meja yang harus dibangun, tapi saya nggak jelasin di sini karena waktunya kan cuma sejam nih, Will. Kita lanjut lah. Yang tadi yang pre-marketing, Will. Lanjut ya. Lanjut. Jadi si Tour and Travel bilang begini, Coach Johannes, saya waktu WFH, ini minggu-minggu pertama WFH nih, minggu-minggu pertama. Coach, saya bingung, Coach. Tim semua WFH. Saya kumpulin pakai Zoom setiap seminggu sekali kita meeting, Coach. Setiap seminggu sekali kita meeting, hari minggu pertama saya tahu harus ngomongin apa. Tim masih kerja. Minggu kedua saya udah bingung. Tim harus diapain nih? Jadi coach kita nggak bisa ngapa-ngapain, coach. Saya bilang, ibu yakin nggak bisa ngapa-ngapain? Yakin, coach. Bu, saya mau tanya ibu. Ini pertanyaan saya buat Anda yang wedding organizer dan yang tour and travel dan yang nggak bisa langkah 1, 2, 3 tadi. Bu, saya tanya. Bu, ibu tahu nggak ada satu dunia yang namanya Google? Terus orang itu ketik kata kunci tertentu, saya mau tanya sama ibu udah muncul belum di halaman pertama Google? Dia bilang begini, Will. Udah dong, coach. Oh, bagus dong. Ketiknya apa, Bu? Dia sebut nama bisnisnya, Tour and Travel, dia diketik. Bu, saya tepok begitu kan ya. Bu, itu mah bukan muncul. Kalau orang ngetik hobi jam muncul, jangan bangga dulu kita, ya nggak sih, Will?
Ya itu mah udah pasti muncul lah, Namanya Jack. juga Google. Iya, justru Bu, saya tanya, Bu, Ibu kan tour and travel, iya dia ceritanya dia tour and travel khusus ke Israel, Will. Jadi tour and travel ke Israel, oke, atau Eropa sana lah. Bu, waktu orang ketik yang ngetik merek nama Ibu tuh bukan itu bukannya calon customer Ibu. Calon customer Ibu sama customer Ibu banyakan mana, Bu? Dia mikir bentar. Ya banyakan calon customer, coach. Banyak yang mesti lebih tahu nih bisnis saya. Betul. Sekarang calon customer apakah ngetik merek Ibu? No. Calon customer nggak mungkin ngetik hobi jam, enggak. Calon customer ngetiknya apa? Dia ngetiknya tour travel Israel paket murah, mungkin begitu kan? Iya. Oke Bu. Iya. Dan tidak ngetik merek kita, Will. Calon customer kita nggak akan ngetik Gratio, nggak akan ngetik Coach Johannes G. Pauli, nggak akan ngetik hobi jam, enggak. Calon customer kita akan ngetik orang normal mencari gitu loh. Iya, iya. Kayak orang nggak tahu apa-apa, dia pengen cari tahu gitu ya. Dia pengen tahu, dia akan bilang Rolex Jakarta, mungkin begitu, simple. Iya. Atau Patek jual beli yang BNIB gitu-gitu paling ngetik begitu. Ya kan, Rolex BNIB murah atau Nautilus harga Submariner. Nah, muncul nggak? Gitu kan, Will? Jadi intinya adalah kita mesti menguasai. Di Google ada, Will, namanya Google AdWords. Itu kalau kita masuk, Google bisa kasih tahu kita yang lu ketik itu ada berapa banyak dalam sebulan di Indonesia. Kelihatan. Jadi kita tahu, oh ternyata di dunia jam gua yang nyari tuh banyak kan yang ini. Gua mesti kuasai kata kunci itu. Cara kuasainya saya nggak bisa terangin di sini sekarang karena waktu pendek. Ada caranya, ada 3 cara, ada 9 cara. Nanti ikut deh. Bisnis workshop online Gratio tuh 3 jam ya, pakai Zoom. Nanti DM saya aja, nanti saya kasih tahu tim saya untuk kasih tahu Anda nanti. Ya, buat yang lagi nonton kita nih. Nah, balik lagi nih Will, pre-marketing, langkah keempat, kan ada 7. Ini langkah keempat Will ya. Keempat. Jadi akhirnya si ibu itu bilang, iya si coach, banyak yang gua harus lakuin. Google belum, Bu? Belum. Saya tanya lagi Will, Ibu tahukah mesin pencari nomor 2 terbesar di dunia? Nomor 1 kan Google, Will. Ibu tahu nomor 2 apa, Bu? Nah, nomor 2 apa? Dia jawab, Yahoo. Bukan. Bukan Yahoo. Bing. Bukan Bing. Tahu nggak, Will, apa nomor 2? Apa tuh nomor 2 itu namanya adalah, nomor 2 ya, namanya adalah YouTube. Oh, iya, YouTube itu mesin pencari nomor 2 terbesar di dunia. Dan Google dan YouTube dipunyain oleh satu perusahaan yang sama, namanya Alphabet. Coba bayangin, orang itu berkuasa banget nggak sih? Ya. Gila ya. Nah, jadi berarti saya tanya sama si ibu yang punya tour and travel, Bu, kalau gitu waktu yang ibu di dunia YouTube, orang lagi ketik kata kunci tertentu, ibu muncul nggak di YouTube? Misalnya, wedding organizer paket murah Jakarta. Muncul nggak tuh tadi yang nanya tuh? Ya kan? Kalau nggak muncul, betapa kerja keras harus kita lakukan dari sekarang, sehingga begitu musim panas, orang mulai ketik mau wedding-wedding lagi, Anda yang muncul. Bener nggak, Will? Berarti kita mesti preparation dulu nih ya di musim dingin ya. Iya dong. Sama kayak hobi jam, berarti di musim dingin ini betapa gilanya kita harus kerja keras, Will. Supaya orang begitu kata kunci tertentu, Submariner murah Jakarta misalnya, atau mau ketik Rolex apa, mau ketik Patek apa, yang muncul tuh hobi jam terus. Bahkan kalau yang di Google, Will, jangan cuma SEO. SEO itu Search Engine Optimization. Itu munculnya cuma 1 dari 10 link yang ada di halaman pertama. Kalau di Gratio kita ngajarin SED, Search Engine Domination. Begitu orang ketik kata kunci tertentu yang kita, keren tuh, itu begitu kita orang ketik kata kunci tertentu yang kita mau kuasai ya, yang muncul di halaman pertama Google itu bukan cuma 1 link, tapi bisa 4 link punya kita, bisa 6 link punya kita. Coba bayangin. Wah, asik banget itu tuh. Ada caranya, Will. Ada caranya. Emang Willis pikir orang cari jam di mana aja? Jangan-jangan di Google, jangan-jangan di mana? Di YouTube. Tahu nggak, Will? Jangan-jangan orang cari jam sampai ke Tokopedia, Will. Sampai ke Bukalapak, jangan-jangan. Cuman kan di situ banyak yang itu tuh palsu, mirror segala macam gitu kan. Nah, gimana caranya kita muncul gokil di situ? Itu. Yang penting kita ada di mana calon customer mencari. PR-nya banyak nggak, Will, kira-kira? Banyak kan? Lumayan. Nah, tapi menarik jadi banget tuh itu. Iya, jadi akhirnya si ibu itu yang wedding organizer bilang, Coach, berarti gue mesti kumpulin tim gue cepet-cepet nih, Coach. Banyak PR dari lu, Coach. Iyalah, banyak banget.
Dia tadi bilang, gue bingung mau ngelakuin apa. Akhirnya dari sekarang dia sibuk banget tuh. Belajarin SEO, belajarin SED gitu kan. Daripada nonton drakor ya, masa pandemi begini. Itu dia. Belajar ya. Bener. Jadi seorang Willis pasti harusnya sibuk banget sama tim. Karena harus kuasai dunia yang itu. Namanya pre-marketing. Saya menyebutnya pre-marketing gitu ya. Oke? Lanjut nih, Will. Oke, lanjut. Kalau Anda Mau bilang ya? 1, 2, 3, 4 kagak bisa, yuk, paling nggak yang kelima kita lakukan. Yang kelima apa? Diversify your business. Diversify your business. Nah, ini menurut saya ini tidak mudah. Dari 1, 2, 3, 4, 5, yang paling tidak mudah memang nomor 5. Nomor 5 tidak mudah memang. Artinya gini, ini bisnis satu di sini, you harus pindah lo ke bisnis yang sini, gitu. Bisnisnya tadi di sini, tapi dia harus pindah ke sini. Nah, itu dia kan tidak mudah dong. Diganti gitu maksudnya? Bukan diganti, yang ini kan lagi nggak jalan nih ceritanya. Kita mesti bikin bisnis baru, diversifikasi usaha. Saya kasih contoh nyata ya. Ada orang yang bisnisnya selama ini jualan alat berat, heavy equipment, Will. B2B, business to business. Ternyata kan turun nih, heavy equipment, nggak ada project, nggak ada apa, dia kagak dibeli. Purchase order di cancel semua dulu. Nggak ada duit dong, dia nggak bisa makan, nggak ada duit. Dia pikir, oke, gue masih punya waktu, gue masih punya energi, gue masih punya duit lah untuk melakukan sesuatu. Dia pikir, apa yang paling dicari orang di zaman-zaman ini? Ada, salah satunya adalah dia suka makanan sehat. Jadi, package food yang sehat makanannya. Gitu kan? Jadi dia carilah package food, lalu dia buka toko. Salah satunya di Tokopedia. Bayangin nih, ini tadinya bos heavy equipment. Bosnya alat berat loh, bayangin. Gara-gara begini, ya kan ada cicilan, terus biaya karyawan terus masih harus dibayar, ya nggak sih, Will? Iya. Iya, dia banting setir, dia diversifikasi ke sini. Dia buka itu semua customer yang nanya, masih dia yang layanin, gokil nggak? Layanin, jam 8 pagi mulai depan komputer. Iya kak, Gan, ada barang nggak Gan? Gitu-gitu. Iya kak, ada kak, gini-gini, ya berapa gini. Terus, sampai malam dia makan cepet, makan siang, makan malam cepet, jebret. Mandi lagi, habis mandi, sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi balesin customer. Hanya dalam waktu beberapa waktu aja, omsetnya udah 20% dari bisnis heavy equipment-nya. Lumayan lah, Will, bisa makan. Ya nggak sih? Lumayan. Poin saya adalah, kalau itu adalah ini tadi di sini, dia diversifikasi ke sini. Tidak mudah. Tapi orang itu bisa. Nggak ada yang sulit kalau kita berusaha. Apalagi pakai barji tadi kan. Belief dikali action kali respons pangkat God, gitu kan? Fondasinya. Itu, Will. Nah, itu rahasianya itu tuh. Nah, jadi itu yang kelima, Will ya. Yang kelima ya. Ini relevan juga buat hobi jam nih. 1, 2, 3, 4, 5 nih. Ada lah yang bisa diambil gitu kan? Ada. Udah 5 ya? Pasti ada. Ada. Yang tadi lah itu kayak kuasai dunia internet dan sebagainya, YouTube gitu-gitu kan? Itu penting banget, Will. Iya. Terus nih, Will. Ada orang yang bilang ini, Coach Johannes, gue dengerin lu dari tadi sama si Willis. 5-5-nya gue kagak bisa, kata dia. Wah, keterlaluan Anda ya. Sisa 2 jurus nih. Iya, oke, masih ada 7 kan? Yang ke-6 sekarang, yuk kita lihat yang ke-6. Yang ke-6 adalah ini, Will. Kalau Anda nggak bisa 1-5, maka yang ke-6 adalah Anda harus bisa systemize your operation. Jadi artinya, jadi artinya gini, dulu sebelum Corona, Anda sibuk nggak di bisnis Anda? Punya karyawan banyak, tapi semuanya masih Anda. Kalau Anda nggak datang ke bisnis, kalau Anda nggak datang ke toko, itu basically bisnis nggak jalan. Kita bilang bahwa semuanya harus gua. Kenapa? Karena ini seni. Ini susah, Coach. Nggak bisa dibikin sistem. Kebanyakan pemilik bisnis begitu. Bilangnya bahwa gua nggak bisa systemize, gua ngajarin karyawan gimana? Kan ada tawar-menawar, belum barang berubah, belum spek-speknya, belum tahu yang asli, belum tahu yang palsu. Susah, Coach. Terus kalau gua ajarin karyawan, nah itu, Coach, kalau gua ajarin karyawan, terus dia pinter, lah nanti dia jadi kompetitor gua. Atau dia dibajak sama kompetitor gua. Dibajak ya? Dihajak. Bener nggak? Bener. Nah, kalau kayak gitu gimana, Coach Johannes? Ya, saya jawab versi singkat aja, padahal ada versi panjang, versi lengkap ya. Versi singkatnya adalah gini, pasti ada caranya untuk systemize bisnis Anda supaya tidak selalu ada Anda. Karena kalau nggak, kita sebut kita pemilik bisnis, tapi kita selalu harus di bisnis, berarti apa bedanya sama kita jagain toko itu tadi kan gitu, Will? Dan ingat nih, ada 3, saya biasa bagikan 3, ini benar-benar waktunya cukup nih, ini masih ada 1 lagi ntar, ini 3 nih, lihat nih. Dunia berputar, Will. Dunia itu berputar menurut Coach Johannes G. Pauli karena 3 bahan bakar ini. Yang pertama time,
yang kedua adalah energi, yang ketiga adalah money. Dunia berputar gara-gara 3 bahan bakar ini. Kita bangun pagi kerja karena 3 bahan bakar ini. Time, energi, and money. Ya. Dan yang menarik adalah money itu paling murah, Will. Energi kedua termahal. Yang paling mahal adalah time, waktu. Tapi berapa banyak dari kita menukar yang paling mahal, yaitu waktu kita, dengan cari duit. Menukar waktu kita terlalu mahal dengan cari duit. Oh, nanti coba deh nonton Johnny the Kway Teow Man video, ada di internet lah. Ketik aja Johnny the Kway Teow Man nanti ya. Itu film short movie 7 menit, Will. Itu bisa mengubah hidup banyak pemilik bisnis yang belum autopilot. Wah, asik bener. Nah, abis ini nonton, cari ya. Abis ini cari Johnny the Kway Teow Man ya. Saya ketikin di sini nih biar ingat. Johnny the Kway Teow Man. Johnny the Kway Teow Man. Diketik dulu nih biar ingat. Kway Teow Man. Ini dia. Iya, siap tuh. Nah, itu Johnny the Kway Teow Man. Nanti cari deh. Ya, oke. Nah, jadi balik lagi apa nih, systemize. Jadi ini kan Anda bilang Anda nggak bisa strategi 1, 2, 3, 4, 5 nggak bisa. Ya sudah, lakukan 6. 6 pasti bisa. Ya itu apa? Kan kita nggak bisa jualan, Anda bilang. Kita nggak bisa kaizen. Ya udah, lu bikin sistem yang beneran praktis. Kalau ini selama ini sama karyawan pakai verbal ngomong, lu mesti gini, lu sama customer mesti gini, lu mesti gini. Ngomong terus. Mau sampai kapan kita ngomong terus kalau karyawannya pindah? Kalau karyawannya nikah? Kalau karyawannya dia tetap sama kita tapi dipanggil Tuhan, terus gimana? Nah, itu tuh. Makanya apa yang ada di otak kita dan keluar dari mulut ini, Will, kita harus download jadi sistem. Itu maksudnya Coach Johannes. Walaupun karyawannya loyal, tapi kalau dipanggil Tuhan, nah itu jadi beban juga tuh pikiran ya. Iya, makanya. Iya. Terus ada pertanyaan lagi. Emang selama-lamanya Willis itu hidup? Terus kalau Willis dipanggil Tuhan, apa yang terjadi sama hobi jam? Pertanyaannya kan begitu, Will. Ya, makanya mesti ada sistem. Makanya, mumpung kita masih hidup, download yang ada di kepala kita ini, download yang dari mulut ini, jadi sistem. Contohnya, bisa bikin script, caranya untuk handle customer. Script. Kalau script susah, kita videoin. Video itu lebih keren. Jadi si A masuk, si A nonton video kita, dia terus keluar karena sesuatu hal. Si B masuk, lu nonton video gua. Si B belajar. Semua karyawan yang masuk ke Gratio, semua tim yang masuk ke Gratio, kita ajarin, Will. Saya training dia seharian penuh loh, Will. Tapi saya masih bisa di Bali, di bawah Jimbaran Bali, di bawah pohon kelapa, Will, minum minuman yang ada payungnya, ya kan? Pakai jam yang kita suka gitu kan? Terus ngeliatin istri kita lagi berenang, anak kita berenang. Kita liatin istri orang juga, ya nggak, Will? Enggak, kalau itu enggak. Ya. Oh, itu enggak ya? Terlalu malaikat nih kayaknya nih yang ini nih. Intinya yang penting harus autopilot ya judulnya. Iya, karena udah ada videonya, jadi itu karyawan bisa di-training sama Coach Johannes tanpa harus saya ada di dalam situ. Terus untuk mastiin bahwa dia beneran nonton, gimana, Coach? Gampang. Bikin multiple choice 60 pertanyaan, terus habis lu nonton lu isi. Nilai lu menentukan lulus probation apa enggak. Nah, lo gitu kan? Ya dia benar-benar belajar kan, Will. Ya, itu ya. Itu yang keenam. Ya, yang keenam adalah kita harus systemize. Itu cuma satu hal doang. Banyak banget gitu loh. Banyak banget gitu kan. Nah, terus gitu ya. Terus sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya bisnis kita akhirnya banyak sistemnya, bagus sistemnya, kita nggak harus datang ke bisnis kita dan bisnis bisa jalan sendiri tanpa kita. Satu lagi adalah yang ketujuh, kalau Anda nggak bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasti bisa, sama 7. 7 adalah apa? You harus strengthen your team, harus perkuat tim Anda. Perkuat ya? Ya, gimana nih maksudnya perkuat tim Anda? Begini, ini Willis ini kan kapten kapal dari sebuah kapal, ya. Kapalnya namanya Hobi Jam, betul ya? Terus kita punya anak buah kapal dong, katakan ada 100 lah. Kapal ini lagi jalan di badai, ini kan lagi badai ceritanya. Ya nggak sih? Iya. Pulau depan nggak kelihatan, pulau belakang nggak kelihatan. Pulau depan nggak kelihatan, belakang nggak kelihatan. Lalu apa yang terjadi? Si kapten bilang, apa, Will? Nggak tahu kapan berakhir nih badai ceritanya nih. Iya. Terus kita sebagai kapten kapal kita bilang, lu semua ke posisi, ayo cepetan turunin itu yang namanya apa? Yang namanya tiang layar, gitu kan? Ternyata, Will, dari 100 anak buah kapal ada 3 orang yang virus. Tahu virus nggak, Will? Waduh. Karyawan yang virus. Ini bukan ngomongin virus corona, bukan. Karyawan yang virus tuh gini.
Dia ngomongin yang jelek. Negatif ya, yang negatif-negatif. Gitu Betul. ya. Ngomongin yang jelek, ngomongin bikin demotivasi. Wah, poin ketujuh adalah buat dari Coach Yohanes G. Pauli adalah ini saatnya kasih sekoci tuh virus suruh turun. Atau kita cemurin kasih aja. Sekoci. Cemurin tapi dia kasihan kan di badai. Udah kasih sekoci udah bye bye. Lu nggak harus, lu jangan ada di kapal gua. Udah lu kesana aja udah. Lu cari kapal lain, nih gua kasih sekoci udah kesana lu gitu. Kita nggak butuh virus, Will. Karena nggak mungkin bisnis kita punya super team, nggak mungkin bisnis kita bisa punya autopilot, jadi autopilot kalau ada virus satu aja di bisnis kita nggak bisa. Gitu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan lagi? Strategi 7. Kita bisa mulai rekrut orang. Ada caranya ngerekrut orang yang yang benar-benar bagus bisa. Gitu. Tuh ada yang bilang ngeflow. Maksudnya gini, karyawan tuh ada yang ditanya, kenapa sih lu nggak rajin? Filosofi lu apa sih? Ya kita ngeflow aja, Jack. Pernah dengar nggak? ngalir gitu kan. Kalau Pak Willis dorong saya kerja, kalau Pak Willis nggak dorong ya saya mampet gitu. Waduh, lu bener-bener lu hard eating Will, hard eating makan hati. Hard eating ya. Nah, jadi poin Coach Yohanes adalah ini 7 strategi nih. Udah dibagiin 7 strategi. Kalau Anda bilang bahwa coach saya nggak bisa nomor 1, coba nomor 2, nggak bisa nomor 2, coba nomor 3, nggak bisa, 4 nggak bisa. Minimal dari 7 ada 2 yang bisa dilakukan. Jadi poin saya adalah dari 7 strategi yang Coach Yohanes bagikan buat para pemilik bisnis dan mereka yang betul-betul pengen bangun bisnis, ada 7, paling nggak ada 2 yang bisa dilakukan. Bisa 3 loh, Will. Dari 7 itu minimal ada 3 bisnis apapun gitu ya. Gitu. Nah, itu kadang kasihan melihat virus itu. Kasihan lihat virus itu. Mana yang lebih tega? 3 orang kita kasih skoci keluar dari kapal kita, atau 100 orang demam. Nah, 100 orang demam semua, kapal tenggelam. Bener nggak?